Sayyid Ali Khamenei, akar keimanan. Iman adalah penerimaan atas eksistensi sesuatu dan konsekuensi atasnya. Tidak termasuk orang beriman ketika menerima eksistensi sesuatu namun tidak konsekuen untuk mengikuti dampak dari penerimaan eksistensi tersebut. Misalnya, kita mengaku menerima keesaan Tuhan atau tauhid namun tidak mengikuti perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa iman adalah kesesuaian antara apa yang diyakini dalam hati, diucapkan di lisan kita, dan diamalkan oleh perbuatan kita. Jadi konsekuensi dari keimanan adalah mengikuti segala perintah dan larangannya. Nah, dua mazhab besar Islam sepakat bahwa dasar-dasar agama atau dasar keimanan adalah tauhid, kenabian, dan hari akhir. Nah, disebut dasar-dasar karena ketiga asas tersebut yang menopang seluruh bangunan keislaman kita. Di luar dari ketiga asas tersebut, maka ia disebut sebagai cabang-cabang agama atau cabang-cabang keimanan yang kemudian kita sebut sebagai furu'uddin. Ulama-ulama Islam sepakat bahwa perbedaan pada cabang-cabang agama tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Sementara tidak meyakini atau tidak mengimani usuluddin atau dasar-dasar keimanan, dasar-dasar agama, maka akan menyebabkan seseorang dinyatakan keluar dari Islam atau murtad. Nah, mari kita membahas ketiga asas atau akar keimanan ini, yaitu tauhid, kenabian, dan hari akhir. Yang pertama, tauhid. Tauhid merupakan keimanan akan keesaan Tuhan. Secara garis besar, hanya ada dua pandangan dunia atau sistem pengetahuan sebagaimana adanya, yaitu pandangan dunia tauhid dan pandangan dunia materi. Pandangan dunia tauhid adalah pandangan yang menyatakan atau meyakini bahwa hakikat alam semesta ini adalah tauhid. Sementara pandangan dunia materi adalah pandangan yang menyatakan bahwa hakikat dari alam semesta ini adalah materi. Nah, ideologi atau sistem pengetahuan manusia sebagaimana mestinya yang merupakan turunan dari pandangan dunia kemudian terjabarkan pula ke dalam beberapa cabang-cabang. Nah, pandangan dunia tauhid ini menurunkan Islam sebagai ideologinya. Konsekuensi logis dari keimanan akan Tuhan adalah kepatuhan dan pengabdian kepadanya. Pengabdian yang dilakukan oleh seorang pengabdi, inilah yang kemudian kita sebut sebagai ibadah atau penghambaan, yang merupakan tentunya konsekuensi dari penerimaan kita akan eksistensi Tuhan. Dengan tauhid, tidak ada lagi penghambaan kepada sesama makhluk. Yang ada hanyalah kesetaraan sesama makhluk. Itulah mengapa rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yaitu pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian diikuti pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kedua, akar keimanan adalah kenabian. Mengapa syahadat berisikan pula pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah? Karena satu sisi ada keimanan yang mengkultuskan Nabi sebagai anak Tuhan atau perwujudan Tuhan di muka bumi. Sementara di sisi lain ada yang tidak mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan dari Allah. Hal ini penting mengingat tidak sedikit manusia mengklaim sebagai utusan Tuhan. Nah, karakteristik paling mendasar tentang seseorang dapat dikatakan Nabi pasti ia meyakini tauhid, memiliki mukjizat, menegakkan keadilan, mengetahui yang gaib, dan suci dari segala dosa. Maka jika ada seseorang yang mengaku Nabi tapi pernah berbuat dosa atau tidak mengetahui hal yang gaib atau bahkan tidak meyakini tauhid, maka ia gugur dengan sendirinya menjadi seorang Nabi. Adapun tujuan luhur dari diutusnya seluruh Nabi adalah untuk menyadarkan umat manusia akan pentingnya keimanan tauhid di satu sisi dan menegakkan keadilan sosial di muka bumi di sisi yang lain. Murtada Mutahari dalam bukunya yang berjudul Falsafah Kenabian menyebutkan bahwa tauhid itu analogi pengetahuan sekolah dasar, sementara keadilan itu adalah analogi pengetahuan sekolah lanjutan. Sehingga walaupun kita telah mencapai keadilan sosial, kita masih tetap membutuhkan tauhid untuk menjadi sebuah misi dalam peran-peran kenabian. Lalu bagaimana jika Nabi sebagai utusan Tuhan telah wafat atau meninggal dunia? Apakah misi dan peran kenabian telah berakhir pula? Terdapat dua pandangan ulama mengenai keberlanjutan misi dan peran kenabian jika Nabi telah wafat. Keduanya sepakat bahwa misi kenabian tetap berlanjut hingga akhir zaman. Sementara perbedaannya adalah pada
peran kenabian setelah Nabi wafat. Pandangan pertama menyatakan bahwa peran kenabian secara politis dilanjutkan oleh khalifah dan peran kenabian secara agamis dilanjutkan oleh ulama. Karena pandangan pertama ini meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk suksesor atau penerus yang akan spesifik melanjutkan perannya sebagai seorang nabi. Sementara pandangan kedua meyakini bahwa Nabi SAW menunjuk penggantinya sebelum beliau SAW wafat. Pandangan kedua ini menyatakan bahwa peran kenabian secara politis maupun agamis itu tidak dapat dipisah secara dikotomis, tetapi harus bertauhid atau harus bersatu padu di tangan sang imam. Inilah yang kemudian disebut sebagai konsep imamah. Nah, yang ketiga, termasuk pula dasar keimanan adalah hari kebangkitan. Salah satu misi kenabian kita tahu bahwa mengingatkan umat akan pentingnya kebangkitan, baik di alam dunia, apalagi di alam barzah dan alam akhirat. Pembeda antara pandangan dunia tauhid dan pandangan dunia materi adalah ketidakpercayaannya pada tauhid, kenabian, dan hari akhir. Seluruh pandangan materi tentu tidak mempercayai Tuhan, Nabi, dan hari kiamat. Sementara pembeda antara ideologi atau agama samawi dengan agama lainnya yang tidak Ibrahimistik adalah tentang keimanan dan keesahan Tuhan. Sementara pembeda Islam dengan agama samawi lainnya dalam hal ini seperti Yahudi dan Kristen adalah keimanan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Khatamun Nabiyyin. Keimanan akan hari kebangkitan bukan sekedar percaya bahwa nanti akan ada alam barzah, akan ada alam akhirat, melainkan bahwa seluruh perbuatan kita, seluruh amalan kita memiliki kebangkitannya masing-masing di setiap alam. Kita ambil contoh misalnya perbuatan mencuri. Kebangkitan atas perbuatan mencuri tersebut kita dapati di setiap alam. Di alam dunia, ketika kita mencuri, kita dipenjara kalau kita didapat, tapi kalau tidak dapat mungkin kita merasa bersalah. Nah, sementara di alam barzah, kebangkitan dari perbuatan mencuri adalah kita akan ditemani oleh sosok makhluk yang hina, yang menemani perjalanan kita sampai di alam akhirat. Sementara di alam akhirat, kebangkitan dari perbuatan mencuri berupa siksaan di neraka, yaitu di alam akhirat nanti. Singkatnya, setiap perbuatan dibangkitkan dan dipertanggungjawabkan pada setiap alam. Akar keimanan dari Syed Ali Khamenei, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?